Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Avelina Putra Octavia dengan NPM 223160. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas pengacara pastoral yang diberikan oleh dosen saya Bapak Albert I. Ketut Denis Wijaya, yaitu mereview buku. Di sini saya mereview buku dengan judul seputar Dewan Pastoral. Buku ini dituliskan oleh S.T. Gito Wiratmo, PR. Diterbitkan oleh Canisius pada tahun 2003. Buku ini memiliki 123 halaman dengan 2 bagian. Pada bagian yang pertama membahas tentang jiwa Dewan Paroki. Kemudian pada bagian kedua membahas tentang praksis Dewan Paroki. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana isi di dalam 2 bagian tersebut. Pada bagian yang pertama mengandung tiga subtema. Nah, pada subtema yang pertama berjudul Dewan Paroki dalam Semangat Konsili Vatikan II. Di bagian ini menjelaskan bahwa cita-cita Konsili Vatikan II ingin menyegarkan kembali kehidupan gereja agar gereja tidak ketinggalan zaman. Kesegaran itu dimulai dengan taraf pelaksanaan hidup, pola tingkah laku gereja sehari-hari. Dengan demikian, cita-cita penyegaran bersifat mendasar dan menyeluruh. Pada subtema kedua, berjudul Kristus Pemimpin Utama Jemaat. Pada bagian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam jemaat merupakan pengambilan bagian dalam kepemimpinan tunggal yang dijalankan oleh Kristus dalam Roh Kudus. Karena Kristuslah pemimpin yang mempersatukan seluruh jemaat. Pada bagian subtema ketiga, berjudul Berparoki, salah satu wujud partisipasi kaum awam. Pada subtema ini menjelaskan bahwa kaum awam dalam gereja pun ikut serta dalam kepemimpinan Kristus dengan caranya yang khas. Walaupun kaum awam tidak menerima tabisan suci, tetapi berkat sakramen baptis mereka ikut serta dalam trifungsi Kristus, yaitu imam, raja, dan nabi. Panggilan kaum awam adalah mencari kehendak Allah dengan mengurusi hal duniawi. Tetapi kaum awam tidak hanya mengurusi hal duniawi seperti dunia, bisnis, atau politik, melainkan kaum awam juga merasul kancah internal gereja, salah satunya dalam paroki. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian kedua. Bagian kedua ini memiliki 2 subtema. Pada subtema yang pertama berjudul Dewan Paroki dan Tugasnya. Pada subtema ini membahas tentang yang pertama, struktur kelembagaan Dewan Paroki. Yang kedua, menyusun dan menjelaskan program kerja. Yang ketiga, tugas koordinasi, mengawasi, dan evaluasi. Yang keempat, menyusun job description untuk setiap seksi. Yang kelima, Dewan Paroki adalah bagian dari seluruh keuskupan. Yang keenam, menghubungkan gereja dan masyarakat. Pada subtema yang kedua, berjudul Lingkungan Ketua dan Fungsinya. Pada bagian ini membahas tentang lingkungan dan hakikatnya. Maksudnya ialah dalam buku ini dijelaskan lagi bagaimana hakikat lingkungan yang semestinya, yaitu dalam dapat membangun umat Kristiani yang beriman dan aktif dalam kehidupan menggereja, kemudian luas dan akrab. Kata ini menggambarkan suasana yang paling tepat untuk menggambarkan suasana kehidupan menjemaat di setiap lingkungan dan fleksibilitas dalam pembentukan tim kerja di setiap lingkungan. Tidak harus lengkap seperti kepengurusan di paroki. Kemudian fungsi ketua lingkungan di dalam buku ini menjelaskan bagaimana fungsi ketua lingkungan yang baik dan benar. Buku ini juga memiliki kelebihan, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca karena menggunakan bahasa sehari-hari. Buku ini juga sangat bermanfaat dan dapat menjadi pegangan bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam pelayanan sebagai anggota Dewan Paroki. Tunggu apa? Lagi ayo baca buku seputar Dewan Pastoral sebagai pegangan kita di masa yang akan datang. Hanya ini saja
yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.